Salam dan bahagia murid-muridku kelas 4 yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Selamat mendengarkan. Yes. Tahukah kalian apa hijrah itu? Secara bahasa, hijrah artinya memutuskan atau meninggalkan. Sederhananya, misalkan kalian pernah pindah rumah dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu juga termasuk ke dalam hijrah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah artinya perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yatsrib. Yatsrib terletak di sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450,4 km. Pernahkah kalian pindah sekolah atau punya teman yang pindah sekolah? Pindahnya kalian atau teman kalian dari satu sekolah ke sekolah yang lain pasti memiliki penyebabnya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW ketika memutuskan hijrah ke Madinah diawali beberapa peristiwa yang menjadi sebab pendorongnya. Antara lain, yang pertama, dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena adanya penolakan orang kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kisah perjalanan hijrah diawali Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan dakwahnya Nabi Muhammad. Karena itu, sebelum semakin membesarnya agama baru, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad, maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Nabi Muhammad SAW berhasil keluar rumah, meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda Quraisy sambil membaca firman Allah Quran Surat Yasin ayat 9 yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad, beliau berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Awal perjalanan.
Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berjalan kaki ke Gua Thur. Jalan ke Gua Thur sangatlah sempit, terjal dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad SAW berhenti sesaat, mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Mekah seraya memandang ke Ka'bah, "Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah sebaik-baiknya bumi Allah dan yang paling Allah cintai. Andai aku tak diminta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu." Di dalam Gua Thur. Sebelum memasuki Gua Thur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu, memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau untuk masuk dan beristirahat. 3 malam lamanya, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap di dalam Gua Thur, yakni malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar, yakni Abdullah, untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah. Para tokoh kaum musyrik yang ada di Mekah sangat kecewa. Kemudian mereka memberi tugas kepada para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah yang sangat besar, yakni 100 ekor unta, bagi siapa saja yang berhasil menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Saat mereka sampai di dekat Gua Thur, mereka berjumpa dengan seorang gembala. Dan mereka berkata, mungkin saja mereka ada di dalam gua. Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir mereka akan menyerang ke dalam gua. Kemudian orang Quraisy naik ke gua itu, tetapi selanjutnya ada juga yang turun. "Kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua?" tanya teman-temannya. "Ada sarang laba-laba di tempat itu, dan saya lihat juga ada 2 ekor burung dara hutan di dalam lubang gua itu. Jadi saya mengetahui tak ada orang di dalamnya." Nabi Muhammad SAW semakin bersungguh-sungguh dalam doanya, dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah Nabi Muhammad SAW dan beliau berbisik di telinganya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin, tanggal 1 Rabiul Awal, tahun pertama Hijrah, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid guna mengantarkan mereka menuju Madinah, sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur, mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad.
Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad SAW di Kuba tinggal selama 4 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Hari Jumat, beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba. Maka beliau sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi itu dikenal dengan nama Wadi Ar-Ranuna. Itulah sholat Jumat pertama Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah sholat Jumat, beliau menuju Yasrib, yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatur Rasul, yang disingkat Al-Madinah. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Al-Bara bin Azib, yang menyaksikan peristiwa ini berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah SAW." Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah. Masyarakat Madinah mengeluh-elukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Setelah 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul. Istri Nabi Saudah bin Zam'ah bersama Fatimah dan Ummu Kulthum, Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman juga menyusul hijrah ke Madinah. Kaum muslimin yang pindah dari Mekkah ke Madinah kemudian dikenal dengan nama kaum Muhajirin. Dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansor. Hikmah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah memiliki nilai sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan dakwah Islam dan kehidupan kaum muslimin. Sejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tinggal di Madinah, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berikut beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi suatu peristiwa. Nilai teladannya ulet dan tawakal. Yang kedua, seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai, tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Nilai teladannya ikhlas dan rela berkorban. Yang ketiga, perlu keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Nilai teladannya kerjasama. Demikian pelajaran kita hari ini tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.